Share screen, Mas Slamet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi rukol wabarakatuh. terakhir Bapak Ibu. Kita buat lepas tanpa beban, kita buat los saja ini. Yang saya hormati Pak Uli Lapsor selaku nanti pantunnya Pak Slamet saja Pak. Selaku fasilitator, lalu Pak Julikan dan juga Bu Paryumi selaku PP dan juga teman-teman rukol yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kolaborasi sesi terakhir ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Amin. Pada siang hari ini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok 2 dengan materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tidak lupa saya memperkenalkan kelompok saya. Lagi-lagi saya ini dengan Pak Slamet dari awal sampai akhir selalu satu kelompok. Ibaratnya itu saya tangki motor, Pak Slamet tutupnya. Saya pensil, Pak Slamet tutupnya. Saya septic tank, Pak Slamet isinya, begitu ya Pak Slamet. Iya, Pak Didi. Lalu ini kelompoknya ini saya ceritakan sedikit, ini Bu Rini dan Bu Darse ini sangat senang sekali Bapak Ibu berkelompok dengan saya dan Slamet. Saat dibuat grup sangat senang sekali. Saking senangnya segera ingin keluar grup sepertinya ya Mas Slamet. Iya, Pak Didi. Ini kelompok kami ini ada 2 senopati yang gagah perkasa ini Mas Deddy Awal Prasetyo sebagai moderator dan juga Mas Slamet Heri Prabowo sebagai presenter dan didampingi oleh 2 Sri Kandi yang sangat anggun dan cantik jelita ini, Bu Rini Kristianti sebagai penanya dan notulen, lalu Bu Sri Sudarsih sebagai penjawab dan tanggapan positif. Baiklah, sebelum ke materi, saya ada pantun biar tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Kebentur tembok rasanya puyeng, sampai malam masih terasa. Kepada Pak Slamet yang paling ganteng, silahkan dimulai presentasinya. Monggo Pak Slamet. Oke. Terima kasih Pak Didi. Langsung saya ini ya, Pak Didi. Jalan-jalan ke Brunei salam. Saya lupa balik lagi ke Indonesia. Saya ingin mengatakan hal yang sangat bagus juga. Mohon maaf, apakah suaranya Pak Slamet itu ya? Putus ya tadi ya? Tidak terdengar, Pak. Putus-putus, Pak. Buatan jelas, Pak. Buatan ngendikan nih kok Pak Medan mawon. Ulangi lagi. Pak Slamet hanya tersenyum ini. Oh, Tersipu malu. Apakah Pak Slamet masih bernapas? ini sih masih di sini apa tuh suara? Putus-putus Pak Slamet. Halo. Pak Didi. Halo. Monggo Bu Catur atau Bu Rini bisa dipresentasikan. Pak Slamet sepertinya terkendala ini. Coba Pak, di next saya coba Pak saya. Pak Slamet share screen mawon Pak Slamet. Nanti dibaca Bu Darse. Halo Pak Slamet.
Halo, baiklah. Terima kasih pada waktu dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 dari diskusi ruang kolaborasi sesi 1 ya. Pak Selamat, next Pak. Next. Selamat. Oke. Dari kelompok kami mengambil program yaitu selisik, yaitu Selasa Literasi Asik. Nah, di sini pemaparannya adalah bagaimana, maksudnya di sini pemaparan atau bagaimana tentang selisik itu. Nah, di sini Selasa Literasi Asik adalah program kokurikuler yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan sesuai minat dan kebutuhan mereka, serta mendorong mereka untuk membuat bahan bacaan sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keterampilan literasi siswa, meningkatkan minat baca, dan mengembangkan kreativitas dalam mengekspresikan gagasan mereka. Next, Pak. Dukung adanya literasi, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Next. Ya. Tujuan dari adanya selisik yaitu yang pertama adalah meningkatkan minat membaca, yang kedua mengembangkan keterampilan literasi, yang ketiga mendorong kepemimpinan siswa, yang keempat memperluas wawasan dan pengetahuan, yang kelima membangun rasa kepemilikan. Next. Kemudian dari bentuk kegiatan dari selisik itu sendiri yaitu kegiatan literasi selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar yang dilakukan setiap hari Selasa. Setiap siswa diberi kebebasan untuk membuat bahan bacaan, memilih bahan bacaan, dan mengekspresikan pemahaman bacaan sesuai dengan minatnya. Dari buku yang telah disediakan di perpustakaan. Lanjut ya. Alasan pemilihan program selisik yaitu yang pertama, tingkat literasi di Indonesia masih rendah dan disebabkan karena kurangnya budaya membaca. Yang kedua, hasil murid menganggap membaca merupakan kegiatan yang membosankan. Next. Nah, di sini juga disertakan diagram Y, yaitu ada suara atau voice, kemudian pilihan atau choice, yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Penjelasannya ada di bawahnya. Next, Pak. Untuk suara atau voice, di sini kita menganggap kegiatan suara atau voice ini kegiatan literasi berasal dari inspirasi murid karena adanya keinginan dari mereka untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Di sini berarti siswa terlibat dalam kegiatan literasi tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengekspresikan pemahaman dan ide mereka melalui jurnal membaca. Lanjut, mendorong siswa untuk mengemukakan ide atau saran dalam pemilihan bahan bacaan dan kegiatan literasi lainnya. Itu untuk suara atau voice. Kemudian lanjut, untuk pilihan atau choice, kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah menyediakan beragam koleksi buku yang mencakup berbagai genre, tema, dan tingkat kesulitan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih buku bacaan, media cetak maupun digital yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Kemudian selanjutnya, menyediakan opsi untuk membuat bahan bacaan sendiri, seperti cerita pendek, puisi, atau mini buku. Next.
Untuk kepemilikan atau ownership, kita bisa membentuk kelompok pembaca atau klub literasi yang dipimpin oleh siswa. Biasanya ini dilakukan oleh siswa yang dalam kelasnya itu mempunyai ya, menonjol lah dalam semua pengetahuan. Untuk yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin dalam diskusi kelompok atau presentasi hasil karya mereka. Selanjutnya, mengembangkan program mentoring, di mana siswa yang memiliki keterampilan literasi yang lebih maju dapat membimbing siswa lainnya dalam meningkatkan keterampilan literasi mereka. Next. Lanjut, Pak. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit ya tentang jaringan, mungkin tempatnya Pak Slamet, ini saya gantikan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bu Darse menggantikan Pak Slamet. Selamat nanti bisa menghubungi Bu Darse, mungkin membelikan es teh Pak, karena kerjanya di angkut dari Bu Darse itu. Setelah menyimak pemaparan dari kelompok 2, Pak. ini silakan untuk nggih Bu. Untuk kelompok 3 memberikan tanggapan positif. Kelompok 3, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Di sini dari penampilannya sudah bagus, meskipun tadi ada sedikit kendala mungkin karena jaringannya. Namun demikian dari kekompakan dari kelompok ini sangat saya acungi jempol. Begitu ada kendala, anggota yang lain telah ada respon untuk menghandlenya. Jadi kekompakannya bagus dari kelompok ini. Kemudian penyampaian materi juga sangat jelas. PPT-nya terlihat warna-warni sehingga enak dibaca. Tampilannya juga penuh sehingga kita sangat enak untuk melihatnya dan menyimaknya. Kemudian saya tadi pikir itu masih panjang, ternyata sudah habis karena saking menariknya. Saya berharapnya masih lama. Kemudian tadi untuk isi materinya sudah muncul voice choice-nya dan ownership-nya juga sudah ditampilkan. Itu sangat bagus sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh pemateri ini bisa saya pahami dengan mudah. Jadi untuk keseluruhan dari tampilan dari kelompok 2 ini sudah sangat bagus. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Paimin atas tanggapan positifnya, dan terima kasih juga jempolnya Pak Paimin. Nanti jempolnya akan saya simpan untuk kenang-kenangan di rukol terakhir ini Pak Paimin. Lalu selanjutnya kelompok 1 untuk bertanya, monggo kelompok 1 yang ingin bertanya. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Saya sebelumnya izin untuk berpantun nggih. Cakep. Naik becak di sore hari. Jalan-jalan sambil melingkar. Pak Ulil selalu sabar mendampingi kami CGP jadi makin rajin belajar. Ya. Sebentar Pak. Saya sebelum memberikan pertanyaan mau memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di jenjang SD. Jujur memang sedikit curhat, saya yang di SMK mengajar bahasa Indonesia ini merasa sangat kewalahan untuk membiasakan anak-anak ini berliterasi Bapak, karena memang mereka saya sendiri kalah dengan ponselnya. Anak-anak itu lebih tertarik dengan ponsel daripada untuk membaca, sehingga memang kemampuan membaca anak atau berliterasi anak ini sangat kurang. Saya sampai
tidak kurang-kurang idenya bagaimana cara anaknya ini biar bisa membaca, tapi ternyata tetap ya memang tidak boleh menyerah dan tidak boleh capek untuk terus mengingatkan, intinya kan begitu. Karena di SD sudah, sehingga saya harapannya tinggal melanjutkan gitu nggih, tapi ternyata tidak semudah itu. Ya. Untuk pertanyaannya saya bingung mau bertanya apa, tapi ini terkait dengan jurnal bacaan anak yang tadi sudah diberikan ketika kegiatan berliterasi di hari Selasa pagi sebelum kegiatan pembelajaran. Itu kan tadi disebutkan bahwa anak-anak itu juga diperbolehkan untuk untuk menulis sesuatu hal yang berkaitan dengan literasi, baik itu cerita singkat, cerita anak, atau bahkan puisi gitu nggih. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak memang ada yang sudah membuatnya? Jika iya, lalu hasil dari tulisan anak-anak itu kemudian diapresiasi dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Jadi apakah ditempel di mana atau mungkin bagaimana? Begitu saja. Terima kasih. Monggo Bu Darsi untuk menjawab, Bu Darsi. Oke, terima kasih Bu Laili atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan adalah apakah anak-anak sudah ada yang membuatnya atau membuat karya ya? Dan kemudian hasil karya itu ditempel di mana? Untuk kegiatan literasi ini saya cerita sedikit di sekolah saya itu 15 menit sebelum membaca itu biasanya saya suruh tak kasih buku perpustakaan. Kemudian dari perpustakaan itu harus satu bab setoran Bu. Untuk setorannya saya suruh membuat sinopsisnya. Sinopsis itu nanti untuk anak-anak maju ke depan membacakan sekilas. Setelah itu saya menyuruh anak tersebut untuk kemudian untuk sesuai dengan bacaan yang di atas, bisakah anak-anak membuat sebuah karya, misalnya cerita pendek atau puisi atau yang lain seperti itu. Ada satu atau dua anak yang mungkin IQ-nya ini agak tinggi ya Bu, alhamdulillah bisa membuat. Kemudian hasilnya itu saya taruh di mading, begitu Bu. Hasil untuk biar bisa dibaca oleh anak-anak. Nah ini kemudian program yang saya lagi ini adalah saya ingin memperkaya lingkungan Kayatek. Maksudnya tujuannya adalah untuk menarik anak-anak tersebut agar aktif dalam membaca. Karena di sini siswa-siswi saya itu banyak sekali yang kadang untuk di kelas 3 atau kelas 4 itu membaca lancar. Nah, di sini program saya. Nah, di situ nanti kita buat tulisan yang seindah mungkin, mau tidak mau anak tersebut akan mendatangi tempat tersebut, itu apa toh tulisannya kok bagus. Nah, mau tidak mau anak tersebut mau belajar membaca. Seperti itu Bu, untuk jawab apakah bisa diterima. Mungkin lain bisa menambah. Gimana Bu Leli? Nggih, sampun Pak. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Nambahin sedikit ya Bu. Memang kalau untuk SD itu setiap tahun memang ada lomba seperti membuat cerita pendek atau mendongeng itu. Makanya anak dibiasakan untuk literasi agar anak itu tahu bagaimana cara merangkum atau membuat cerita pendek. Lalu kalau anak sering membaca seperti cerita dongeng-dongeng itu nanti juga ada lomba mendongeng, jadi anak tahu dongeng-dongeng itu loh Bu. Jadi membiasakan anak untuk juga untuk mempersiapkan nanti di FSL 2N biasanya di semester 1 awal seperti itu Bu. Gimana Bu Leli? Nggih Pak Dedi, siap, semangat. Nggih, Bu Leli tadi juga menyampaikan
iri dengan guru SD ya, mengulang anak kecil. Kadang guru SD juga iri dengan guru-guru SMA karena yang diajar tuh sudah gede-gede, pinter dandan begitu. Bukan disawangke nyenengke mari betah ngoten kadang Bu. Anak SD kadang nggih reumbelen, kadang apa. Ya ada sisi positif negatifnya Bu. Tapi kalau saya ya lebih milih jane ya SD Bu. Nah, mungkin Iki toh, Bu Pak, Masih kita bisa dikendalikan Pak dulu, ya. Pak. Kalau Bu Leli mungkin muridnya banyak laki-laki, saya mundur Bu. Kalau banyak yang cewek mungkin Oh, saya boleh. Maju. cewek cantik-cantik ini Pak di sini. Mas kuliah loh ya. Neng lab Pak. Pak Yaki neng lab paling. Lanjutkan notulen Bu Darse. Pak Bu Darse, Bu Rini. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Izin menyampaikan sedikit kesimpulan ya. Dari kami dari kelompok 2, tadi Pak Dedi sebagai moderator, kemudian materi sebetulnya disampaikan oleh Pak Slamet karena kendala jaringan, akhirnya Bu Darsih yang menyampaikan. Untuk kelompok kami, program Selisik Selasa Literasi Asik. Tujuannya adalah meningkatkan minat membaca, kemudian mengembangkan keterampilan literasi. Setelah itu, dari kelompok 3, oleh Bapak Paimin memberikan tanggapan, penampilan bagus, meskipun ada gangguan jaringan, kekompakan bagus, penyampaian jelas, PPT enak dilihat, dan isi materi sudah ada, secara keseluruhan sudah bagus. Dari kelompok 1, oleh Bu Laili menanyakan pertanyaannya, tadi terkait dengan bacaan literasi anak-anak, itu anak-anak diperbolehkan menulis cerpen. Apakah anak-anak sudah membuatnya? Kalau sudah, apakah sudah ditempel atau disampaikan? Kemudian Bu Darsi menjawab, guru memberi buku perpustakaan, kemudian siswa membuat sinopsis dan dibacakan di depan kelas. Kemudian guru bertanya apakah bisa membuat cerpen, dan alhamdulillah ada 2 atau 3 anak bisa membuat dan dipajang di mading. Yang kedua, memperkaya lingkungan kaya teks dan dibuat sebagus, semenarik mungkin sehingga anak juga lebih semangat dalam membaca. Setelah dari Bu Darsi, ada tambahan dari Pak Dedi, karena di SD itu juga ada kegiatan lomba FLS 2N sehingga anak juga semangat berlatih. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Tidak terasa Bapak Ibu semua sesi sudah terlewati. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan saat melakukan presentasi. Ini untuk pantun terakhir, kan ini rukol terakhir. Setelah ini mungkin tidak bisa balas-balas pantun lagi. Pergi ke pasar membeli tahu, pulangnya si Tata. Cakep. Kapan kiranya gosek tahu. Cakep terus gitu. Pergi ke pasar membeli tahu, pulangnya bareng si Tata. Kapan kiranya Pak Ulil ada waktu, mungkin kita bisa berjumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk kelompok ini 1 ya? 2 Pak. Kelompok 2. Ya, Bu Paryumi pantun Bu Paryumi. Tidak Pak, pantunnya Pak siapa tadi, Pak Paimin apa Pak Dedi? Bagus, kapan kiranya kita bisa bersua. Gitu ya. Tapi nanti ditunggu pantunnya Bu Paryumi dan Pak Julian juga. Oke Bapak Ibu, tadi luar biasa untuk penampilan dari kelompok 2 tadi. Ternyata kalau Pak Dedi jadi ini